Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathil Syam, NIM 19310410449. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Jadi, di sini saya akan membuat video atau vlog di mana tentunya untuk melengkapi tugas final saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi-materi yang telah dipaparkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Raihan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi-materi tersebut. Pertama, multiple intelligence. Artinya, setiap orang memiliki keunikan dan cara setiap orang mengaktualisasikan diri hampir tak terbatas. Adapun kecerdasan yang mudah diidentifikasi adalah kecerdasan verbal, linguistik, di mana kita dapat mengidentifikasi melalui kemampuan dan kemauan berbicara, di mana anak dalam verbal linguistik banyak bicara, pandai melucu, dapat membaca buku dan menulis. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, di mana kita dapat melihat kesenangan anak terhadap angka-angka maupun membaca angka dan kesukaan mereka selalu bertanya. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, di mana kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warni dan mendekorasi. Kedua, emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Emotional intelligence merupakan kemampuan kita dalam menggunakan dan memahami emosi, baik itu emosi orang lain maupun emosi kita sendiri. EQ juga dapat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Pengaruh pendidikan karakter terhadap EQ yaitu kemampuan seseorang untuk mengontrol emosinya sehingga tercipta peserta didik yang memiliki motivasi tinggi, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan dapat dijadikan pemimpin masa depan. Dan kita juga dapat mengenali perasaan orang lain, diri sendiri. Ketiga, perkembangan kognitif peserta didik. Pengertian perkembangan kognitif peserta didik adalah kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan kognitif peserta didik menurut Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek kejadian. Sejarkawi menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia moral, memandang sebagai manusia yang baik. Perkembangan moral anak menurut teori psikoanalis, ketika anak menghadapi tuntutan dalam hambatan realitas suatu struktur kepribadian baru yang muncul, yaitu ego. Keempat, perkembangan psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya, dan adapun perkembangan yang berkaitan dengan emosi dan mental seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, keluarga, kematangan, status sosial dan ekonomi, dan adapun yang keempat adalah pendidikan. Adapun pengertian keluarga merupakan orang pertama yang selalu memberikan kasih sayang dan support untuk kita agar kita bangkit, dan di mana keluarga merupakan lingkungan yang sangat pasif atas sosialisasi. Materi kelima, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Di mana dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang antara lain, 1. Teori behaviorisme, di mana teori menyatakan bahwa menganggap anak sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya serta tidak memiliki perasaan yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya.
Teori kedua yaitu teori nativisme, di mana teori ini bahwa hanya dapat dikuasai oleh manusia dan binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Teori ketiga, teori kognitivisme, di mana teori ini merasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Dan teori keempat, teori sosial kultural, di mana teori ini yang menggeser penekanan analisis dari tools seperti bahasa dalam konteks pendidikan bahasa. Materi keenam atau materi yang terakhir, materi misbehave peserta didik. Misbehave peserta didik merupakan deretan perilaku menyimpang atau perilaku yang bertentangan atau tidak sejalan dengan tata tertib. Sikap disiplin dari anak sekolah yaitu 1. Perlu dikedepankan sikap peduli, hormat dan mendukung, di mana mengembangkan sikap hormat dan bersahabat dengan sikap anak tanpa pandang bulu akan membuat anak yang membuat kesalahan cepat belajar dari kesalahannya sendiri. 2. Melibatkan anak apabila mengambil keputusan. Di sini bahwa anak merasa bahwa aturan main di sekolahnya jelas adil dan tidak keras. 3. Melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah. Keterlibatan orang tua diperlukan akan terjadi keseimbangan antara kebiasaan dan norma perilaku yang diterima di sekolah. 4. Di mana mengajarkan anak masalah sosial dan moral yang relevan bagi mereka. 5. Berikan penghargaan dan pujian kepada setiap anak. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu tawalla sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.